Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, bersyukur bersama dalam ibadah hari ini. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kami hanya ada dalam Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat dan anugerahnya menyertai kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama bersyukur dan membawa pujian hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia jauh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia jauh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah,
Puji Tuhan, pagi hari ini kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui barcode yang ada di bawah ini. Dan kalian perlu ketahui bahwa sebenarnya persembahan yang kalian berikan ini juga akan dipakai untuk membantu teman-teman kalian yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar uang sekolah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, apa yang kalian tabur, kalian berikan, itu juga akan bermanfaat bagi teman-teman kalian dan bagi orang yang membutuhkan. Mari kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan setiap rupiah yang kami berikan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Membantu saudara-saudara kami, membantu teman-teman kami, agar mereka juga dapat terus melanjutkan sekolah. Dan kami bersyukur Bapa kepada-Mu, kami serahkan persembahan kami di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini kita masih akan melanjutkan untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang amat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang telah memberkati hidup kita dari hari ke hari. Saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita, pikiran kita, bahkan dikatakan pendengaran kita, untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh memberikan persembahan kami, semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang menerangi setiap langkah hidup kami. Bahkan firman-Mu Tuhan yang merubahkan paradigma kami yang salah menjadi paradigma yang benar, sehingga kami bisa melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap kami mendengarkan firman-Mu, dan juga pakai hamba-Mu yang terbatas ini, Kau sembunyikan di balik salib-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana menjadi murid Kristus yang berdampak. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perlu kalian ketahui, memang di Israel pada saat itu garam itu menempel pada batu-batu yang berada di laut mati pada saat itu. Sehingga garam itu dipakai, dikumpulkan, kemudian dipakai untuk memberi rasa bagi masakan dan juga memberikan dampak bagi setiap pengelolaan pada saat itu. Dan jikalau garam itu lama-kelamaan menjadi tawar, garam itu pada akhirnya batu itu akhirnya akan menjadi batu biasa dan tidak ada rasa asinnya lagi, akan diinjak-injak orang dan tidak akan berdampak sama sekali. Oleh sebab itu, apa sebenarnya fungsi garam bagi kita? Kalian tentunya tahu ya, fungsi garam itu banyak sekali. Tetapi pagi hari ini kita akan membahas beberapa macam saja yang akan kita mengerti, berusaha mengerti. Pertama, bahwa fungsi garam itu memberi rasa agar makanan tidak menjadi hambar. Walaupun harus larut dalam masakan, garam itu membuat masakan itu menjadi lebih enak. Coba bisa kalian bayangkan soto. Ya, soto dengan daging cukup, wah enak kelihatannya. Tetapi waktu kalian makan soto itu, kalian seduh, kemudian rasakan kuahnya, tidak ada garam. Masakan itu rasanya hambar, tidak enak. Demikian juga dengan ayam goreng yang kelihatannya menarik sekali. Tapi waktu kalian makan, iya dingin. Kenapa? Tidak ada garamnya. Artinya garam itu memang berfungsi sekali dalam kehidupan kita. Demikian juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa sebenarnya hidup kita itu akan berdampak memberikan rasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sadar apa tidak? Bagaimana hidup kita berdampak bagi mereka? Waktu kalian hadir di tengah-tengah mereka, hadir di tengah-tengah temanmu, apakah mereka merasa,
senang sekali kamu datang. Wah, luar biasa. Mereka kan merasakan kehadiran kita. Merasakan kehadiran kita menjadi berkat bagi mereka. Tetapi kalau seandainya sebaliknya, orang kalau kita hadir di tengah-tengah mereka mulai membuang muka. Ngapain orang ini ada di sini ini? Berarti kita nggak memberi dampak bagi mereka. Oleh sebab itu kita perlu perhatikan bahwa hidup kita itu memberi rasa bagi mereka. Dimanapun kalian berada, ingat hidup kita itu memberi rasa. Dan kita tahu bahwa sebenarnya bahwa di kemudian hari kita tahu bahwa hidup kita juga memberikan rasa, di mana kita juga belajar untuk dapat murah hati. Seperti halnya seorang Samaria yang menolong seorang Israel yang dikatakan sebenarnya orang Yahudi, yang sebenarnya mereka itu tidak bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Tetapi waktu dia melihat ada seorang Yahudi yang terbaring, habis dikeroyok, habis dipukuli oleh penyamun, dirampok habis-habisan, para imam lewat, orang itu dicuekan saja. Kemudian orang Farisi lewat, orang itu dicuekan saja. Tetapi saat itu dikatakan ada orang Samaria lewat. Dia begitu melihat ada seorang Yahudi terbaring di situ, hatinya dikatakan tergerak penuh belas kasihan. Kemudian dia angkat orang itu, dia rawat, luka-luka yang dibersihkannya. Setelah diangkat di keledainya, dia bawa ke sebuah penginapan dan kemudian merawatnya di sana. Sungguh luar biasa sekali. Orang yang berikan rasa itu orang yang punya murah hati bagi sesamanya, tidak hitung-hitungan, tidak merasa untung rugi, selalu dia memberikan yang terbaik bagi orang lain. Apakah Anda dan saya, saudara dan saya, sudah memberikan yang terbaik bagi orang lain yang ada di sekitar kita? Ingat bahwa kita adalah garam dunia yang memberikan rasa bagi orang-orang yang membutuhkan juga pertolongan kita. Sekalipun dia orang yang tidak sekeluarga dengan kita, orang yang mungkin tidak sebangsa dengan kita, orang yang dikatakan mungkin tidak sama mungkin keturunan dengan kita, tidak sama sukunya. Tetapi saudara, dimanapun kita berada, Tuhan menginginkan agar kita menjadi orang yang murah hati, memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Yang berikutnya kita tahu bahwa seorang yang berdampak itu orang yang memiliki integritas. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian karena rasa iri para pejabat tinggi yang lainnya mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Perhatikan, menjadi garam dunia itu berarti kita itu memiliki integritas, dapat dipercaya dalam segala apapun yang kita kerjakan. Sama seperti Daniel, pada saat itu hanya sebagai seorang buangan, seorang Yahudi yang dibuang pada saat zamannya Raja Babel. Tetapi dikatakan di mana dia berada, dia memberikan yang terbaik. Dia membangun hubungannya dengan Tuhan, dia membangun komunikasi dengan Tuhan. Setiap hari dikatakan dia berdoa di soto rumahnya, dia berdoa bahkan 3 kali sehari dia berdoa di sana. Akhirnya membuat dia seorang yang kuat, seorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga dia memiliki integritas yang luar biasa. Bahkan raja sangat terpesona dengan cara kerjanya, dengan kejujurannya, dengan hal-hal yang dibuat Daniel. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas. Karena pada zaman sekarang ini kita tahu banyak orang pinter, tetapi sedikit orang yang memiliki integritas. Dan waktu-waktu ini kita bisa melihat orang-orang yang dipakai Tuhan membangun bangsa kita, membangun negeri kita. Orang-orang yang berintegritas mampu melakukan segala sesuatu. Karena setiap orang yang berintegritas pasti juga akan disertai oleh Tuhan. Yang berikutnya, fungsi garam itu seperti apa? Garam itu berfungsi untuk mencegah pembusukan atau dia memberikan pengawetan, mencegah pembusukan, seperti halnya kalau telur asin itu diberikan garam kemudian ikan dikasih garam, dia akan menjadi
suatu barang yang bisa dipakai ya cukup lama. Ikan asin walaupun ditaruh di dalam lemari dia tidak akan membusuk. Demikian juga telur asin, beberapa waktu kalau biasanya telur biasa ditaruh begitu mungkin beberapa hari kemudian dia busuk. Tetapi telur asin ini bisa dinikmati dan mencegah pembusukan, dan telur ini memang tidak mudah busuk. Demikian juga sebagai murid Kristus kita berdampak seperti garam untuk mencegah pembusukan atau kehancuran. Dengan hal apa misalnya? Coba kalian lihat, itu ada dua orang anak-anak remaja. Apakah seperti itu dikatakan mencegah kehancuran atau kebusukan dalam lingkungan kita? Enggak. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat ya, seorang yang berdampak bagi Kristus itu juga akan berdampak bagi orang lain. Belajar tertib, ya naik motor pakai helm. Naik motor juga suara knalpotnya jangan diberong seperti itu. Orang lain paling tidak suka. Kalian merasa sih enjoy saja naik motor, rasanya wah suaranya wang. Tetapi coba lihat dengan orang di sekitarnya, telinganya itu bisa sakit. Coba kalau kalian coba dekatkan telinga kalian di motor kalian, suaranya brong seperti itu. Apa kalian suka? Tentu tidak suka. Orang yang dikatakan berdampak bagi orang lain, seperti halnya garam tadi, belajar untuk bertoleransi dengan orang lain. Apakah orang lain suka dengan keadaan kita apa tidak? Apakah orang lain merasa nikmat dengan suara motor kita apa tidak? Misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya kita lihat menjaga kebersihan lingkungan. Kalau ada kerja bakti, ya sama-sama kita kerjakan. Sama-sama kita juga menjaga lingkungan kamar kita, mungkin rumah kita. Jangan cuma diserahkan mungkin sama orang tua kalian atau pembantu kalian waktu begitu sakit. Kalian sama sekali tidak mau mengerjakan apa-apa. Jangan. Tapi coba berusaha berdampak bagi orang-orang di sekitarmu, bagi papa mamamu, bagi keluargamu. Bahkan dikatakan juga kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Yang lainnya juga dikatakan menanam tanaman-tanaman, berdampak bagi orang lain. Penghijauan, ini tugas kita untuk menjaga bumi itu tetap hijau. Agar apa? Tidak mudah erosi. Dan kita tahu sekarang ini banyak sekali terjadi penebangan hutan. Orang tidak peduli dengan orang lain. Banyak pengusaha tidak peduli dengan orang lain. Pokoknya dia untung, tebang saja hutan, bakar saja hutan. Dan dampaknya banyak orang kena ispa, ya kan. Waktu dibakar itu orang, masyarakat sekitarnya ada yang kena ispa, ada yang masuk rumah sakit gara-gara tidak bisa bernafas. Sementara para pengusaha yang suruh membakar itu diam-diam saja, dibilang cuek aja. Apakah seperti itu kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan? Enggak. Tapi apapun yang kita lakukan, biarlah semua itu berdampak bagi orang lain. Coba teman-teman sekalian, ada seorang bernama Stanislav Petrov. Ini sudah tua ya. Tapi pada waktu dia menjadi masih muda, apa sih sebenarnya? Walaupun dia bukan orang percaya, bukan orang Kristen, tetapi kita bisa mencontoh. Dia seorang yang sangat peduli. Kenapa? Pria ini pada saat itu menjadi kolonel di pangkalan di bunker Uni Soviet ya. Kabarnya dikatakan cerita ini dimulai pada tanggal 26 September pada tahun 1983. Tepatnya tengah malam pada saat itu tiba-tiba dia yang sedang menjaga pada saat itu ya, ada suara sirena menyala di layar komputer di hadapannya. Weng 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 weng. Jadi kita kan layar itu berubah menjadi merah dan ada tulisan launch. Itu memberi tanda peringatan bahwa ada serangan rudal Amerika pada saat itu. Wah, tentu saja ini pada saat itu membuat dia tegang ya. Ketegangan di pundak Stanislav Petrov ini, akhirnya dia sempat terdiam pada saat itu. Kenapa? Komputer di depannya itu menunjukkan ada serangan rudal. Memang dikatakan beberapa menit kemudian ya, sirena kembali menyala, terus menyala sampai 5 kali. Dan terakhir setelah berganti dari tulisan launch menjadi missile strike, ada serangan misil. Ya, waduh, luar biasa pada saat itu. Artinya seperti ada peningkatan penyerangan dari rudal Amerika Serikat pada saat itu. Selama 15 detik dikatakan dia cerita pada saat itu ya. Selama 15 detik dia memang sangat terkejut dan berusaha memahami apa yang sedang terjadi selanjutnya sebelum dia melaporkan
ke pusat ya, ke atasannya, apa yang harus dilakukan. Memang pada saat itu memang tidak diharuskan berapa menit ya, atau mungkin berapa lama dia harus berusaha mengantisipasi saat itu ya. Tidak ada aturan memang. Tetapi bagaimana orang yang berada di pusat kendali itu berusaha berpikir begitu cepat ya. Agar apa? Ini keputusan yang telak. Sebab kalau dia salah memberikan keputusan, memberikan laporan, bisa jadi perang nuklir terjadi pada saat itu. Dan akhirnya apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Dia kemudian mengangkat intercomnya, memberikan laporan ke atasannya. Dia mengatakan seperti ini. Itu hanya alarm yang salah. Ya. Ada kesalahan alarm karena dia juga berpikir kalau seandainya hanya serangan 5 misil atau 5 rudal itu tidak akan menghancurkan wilayah yang cukup besar. Dia berpikir seperti itu, cepat dia berpikir, dia lapor ya. Dan pada akhirnya memang ya, ini karena tindakannya ini yang luar biasa ini, yang seharusnya dikatakan kalau dia melaporkan suatu hal yang salah pada saat itu, maka akan terjadi perang dunia yang ketiga pada tahun 1983. Wah, ini luar biasa, dan sekarang kita lihat ya hasilnya, kita masih bisa menikmati hidup sampai sekarang ini. Karena pada saat itu memang luar biasa keputusan, akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak melaporkan hal itu sebagai suatu serangan rudal, sebagai serangan dari Amerika Serikat. Dan memang setelah diteliti rupanya dari pusat komando ya, bagian seperti satelit mata-mata seperti itu ya, yang dimiliki oleh Uni Soviet pada saat itu, memang ternyata rupanya ada seperti bayangan matahari ya, sinar matahari yang dikira itu sebuah misil. Untung saja ya teman-teman sekalian, Stanislav Petrov ini dia peduli dengan orang lain. Kita bisa bayangkan pada saat itu kalau dia melaporkan ya, Amerika membuat serangan dan kemudian dia melaporkan hal itu, apa yang terjadi? Itu tinggal pencet aja, tek, rudal nuklir langsung membalas serangan yang dilaporkan, padahal serangan pada saat itu tidak terjadi. Pasti akan terjadi perang nuklir perang dunia ketiga, dan itu juga pasti akan hancur-hancuran ya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, dari hal ini kita bisa belajar ya, bagaimana kita mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Jangan asal mengambil keputusan, jangan hanya berpikir untuk kesenangan kita sendiri, tetapi apakah hidupmu bisa berdampak bagi orang lain. Ini yang penting. Sebab Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Mari kita terus menjadi garam yang berdampak, memberikan rasa yang juga bisa menahan pembusukan dimanapun saudara berada, dimanapun kita berada. Akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, akan mendatangkan damai sejahtera bagi lingkungan di sekitar kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami agar dimanapun kami berada, seperti garam yang dapat memberikan rasa bagi orang lain. Hidup kami memberikan rasa yang baik, memberikan dampak yang luar biasa, sehingga orang merasakan kehadiran kami sebagai seorang yang membawa berkat, seorang yang mendatangkan damai sejahtera. Demikian halnya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mencegah hal-hal yang buruk terjadi di sekitar kami. Kami dapat menjadi garam yang memberikan rasa dan mencegah pembusukan di lingkungan sekitar kami. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.